Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan saya Sri Mulyasi, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 Universitas Islam Negeri Salatiga tahun 2024 dengan nomor induk mahasiswa 2703 024139, sekaligus guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Cibening, Kabupaten Kuningan. Berikut adalah video uji kinerja saya yang bertemakan ketentuan pernikahan dalam Islam untuk kelas 11 fase F di SMK Cibening. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sepertinya ceria sekali ya hari ini. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baik, agar pembelajaran hari ini berkah, ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita minta sama Allah agar diberikan kemudahan dalam memahami materi hari ini. Untuk ketua kelasnya, silahkan pimpin doa. Sebelum belajar, marilah berdoa. Doa nomor. Baik, hari ini yang tidak hadir siapa aja? Hadir semua? Baik, alhamdulillah hadir semua ya. Nah, Ibu punya sebuah jargon dan sebuah motivasi. Jargonnya adalah jargon sekolah kita. SMK Bisa. SMK SMK Cibening pasti bisa kerja. Oke, tekan. Nah, ada yang bisa membacakan sebuah motivasi hari ini? Siapa? Ya, silakan. Masa depan Anda ada di tangan Anda. Betul atau salah? Betul. Masa depan Anda itu ada di tangan Anda, bukan ada di tangan Bapak Ibu Anda, bukan ada di tangan teman-teman Anda, tapi ada pada Anda sendiri. Ya. Maka dari itu, untuk menjemput masa depan yang cerah, yang baik, maka harus dipersiapkan dari mulai sekarang. Sampai sini paham? Oke. Masih ingat gak materi lalu? Kita bahas apa? Tentang pernikahan. Oke, pernikahannya bagian apa aja? Submaterinya. Syarat dan rukun nikah. Kemudian apa lagi? Tentang mahar. Tentang apa lagi? Tentang resepsi. Ya, tahu nggak kenapa materi pernikahan ini disampaikan di kelas 11? Ada yang tahu? Karena nanti setelah lulus dari SMK, ya, syarat nikah itu 19 tahun. Barangkali ada yang mau langsung nikah khusus bagi perempuan, ya. Syarat izin nikahnya adalah di usia 19 tahun. Maka materi munakahat atau pernikahan ini perlu disampaikan guna sebagai bekal rumah tangga. Jadi rumah tangga itu perlu ilmu nggak? Perlu. Kalau tidak menggunakan ilmu, pastinya banyak terjadi perceraian dan yang lain. Ya, sampai sini paham?
Nah, itu pentingnya materi pernikahan disampaikan di kelas 11. Nah, untuk hari ini kita itu akan membahas tentang talak, iddah, dan rujuk. Ya. Ibu sampaikan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada satu. Satu, menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam. Bu, ketentuan pernikahan dalam Islam itu apa aja? Nah, ini nanti di sini ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ya. Tujuan pembelajaran tercapai apabila kalian dapat menjelaskan pengertian talak, iddah, dan rujuk dengan tepat. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran kedua, kalian dapat mengidentifikasi dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang mendasari ketentuan talak, iddah, dan yang terakhir dapat menjelaskan tujuan dan hikmah adanya talak, iddah, dan rujuk. Sampai sini paham? Jadi tujuan pembelajarannya ada berapa? Satu. Kriterianya ada tiga. Baik, Ibu punya sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang talak, iddah, dan rujuk dalam Islam? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, silahkan Alvin. Talak adalah masa perceraian, iddah adalah masa menunggu, dan rujuk adalah kembali bersama. Kembali bersama. Talak itu adalah perceraian. Ya. Kemudian kalau iddah? Masa menunggu. Masa menunggu. Ya. Yang kalau rujuk? Kembalinya suami istri. Lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana sikap yang sebaiknya ditunjukkan seseorang yang sedang berada dalam masa iddah? Oke. Alvin mau jawab lagi? Ya, Bu. Oke, silahkan. Sikap yang sebaiknya dilakukan adalah berdiam diri di rumah. Ibu akan melakukan asesmen awal menggunakan kuisis. Nanti silahkan gunakan handphone. Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian sebelum diberikan materi ini. Ada 10 soal yang harus dikerjakan. Silahkan. Oke, jadi ini itu kuisis soal, tapi bentuknya seperti games. Silahkan dimasukkan kodenya. Kita mulai. Silahkan kerjakan secara jujur, tidak boleh contek menyontek. Ayo, sudah? Baik. Kita bisa melihat ini adalah hasil tes awal kalian semua menunjukkan 31%. Baik, kita masuk ke pembelajaran inti. Nah, bisa dilihat ini Quran surat apa? Ar-Rum ayat 21. Quran surat Ar-Rum ayat 21 ini berkaitan dengan apa? Dengan pernikahan. Ya. Ibu contohkan terlebih dahulu, nanti kalian ikut ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum
min anfusikum. 1, 2, 3. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum Min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, ada yang bisa membacakan Quran Surat Ar-Rum ayat 21? Oke, silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Ibu punya sebuah video. Oke, silakan disimak, nanti berikan komentar terhadap video ini. Jika ada seorang wanita dicerai oleh suaminya, maka dia harus menanti, namanya masa iddah. Jika dia orang hamil sampai lahirlah bayi. Jika dia orang yang tidak hamil tapi punya haid, maka sampai 3 kali suci dalam madhab Syafi'i. 3 kali suci, baru haidnya itu suci. 3 kali suci untuk, maka setelah itu berakhirlah masa iddah. Nah, jika masih berada di masa iddah, masa penantian, kalau itu cerai 1 dan cerai 2, maka seorang suami boleh rujuk tanpa persetujuan istri sekalipun dan tanpa saksi sekalipun. Baik, ada yang bisa memberikan komentar terhadap video ini? Ya, Bu. Oke, silahkan Agis. Hukum rujuk sekalipun istri tidak mau adalah sah. Oke, betul teman-teman? Betul. Jadi hukum rujuk sekalipun istri tidak mau itu tetap sah. Sampai sini paham? Paham. Hari ini kita akan mempelajari materi 1 rujuk, kedua, yang ketiga, Talak. nah, Ibu akan memberikan tahapan pembelajarannya. Jadi tahapan pembelajaran untuk hari ini menggunakan TPACK. TPACK itu berbasis teknologi. Ya, berbasis teknologi. Jadi nanti kalian pertama dibentuk dulu kelompok menggunakan web aplikasi Pickerwheel. Ya. Kemudian yang kedua, pengumpulan informasi nanti menggunakan buku PDF online. Oke. Yang ketiga, setelah informasinya sudah ada, kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Kemudian yang keempat, kalau sudah didiskusikan, disusun hasilnya menggunakan Canva. Sudah familiar dengan Canva? Sudah. Nanti bentuknya itu boleh dengan PowerPoint, ya, atau sebuah poster. Ibu serahkan ke kalian semua. Dan yang terakhir adalah dipresentasikan. Nanti silahkan kalian bergabung dengan kelompok 1, 2, dan 3. 1 sebelah sini, ya. 2 ke tengah, 3-nya sebelah sini. Oke, Ibu mulai. Ini adalah kelompok 1, 2, dan 3. Nanti silahkan kalian diskusikan bersama teman-teman kelompok kalian. Kelompok 1 tentang talak. Kelompok 2 tentang iddah. Kelompok 3 tentang rujuk. Ya, betul ya? Nanti Ibu share buku PDF online-nya berupa tentang munakahat. Nanti silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing.
Nah. Bisa? Coba. Ini nikah. Indah. Iya. Ada tanggal 1 dan 2. Ketiga. Nanti ada yang jadi moderatornya, yang dibagi-bagi. Saya ingin masuk. Ya, silahkan didiskusikan saja sama teman. Oke, dipersilahkan untuk maju semuanya ke depan. Oke, silahkan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas dari Bu Asih tentang talak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang talak. Yang pertama, apa yang dimaksud talak dalam Islam? Talak adalah perceraian yang dilakukan suami terhadap istrinya. Talak dalam Al-Quran itu sudah diatur dalam surat Al-Baqarah ayat 229 dan surat At-Talaq ayat 1-2. Terus di dalamnya disebutkan bahwa suami dapat menceraikan istrinya dengan cara baik-baik, memberikan masa idah, tidak mengganggu istri ketika sedang dalam masa idah, dan juga selama masa idah itu suami bisa rujuk kembali dengan istri. Ya, yang kedua di sini ada jenis-jenis talak dalam Islam. Talak itu dibagi menjadi dua, ada talak raj'i sama ada talak bain. Talak raj'i, apa itu talak raj'i? Talak raj'i adalah perceraian sementara di mana suami dapat rujuk kembali dengan istrinya pas masa idah. Itu talak raj'i. Yang kedua ada talak bain. Talak bain itu adalah talak di mana si suami dan istri ini tidak bisa rujuk kecuali dengan melalui pernikahan baru. Nah, kalau talak bain sugro itu perceraian setelah 1 atau 2 kali talak, dan itu tuh gak bisa rujuk lagi kecuali si istrinya ini tuh nikah lagi dengan orang lain. Mungkin cukup sekian dari presentasi kami. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang idah. Saya akan menjelaskan apa itu idah. Pengertian idah adalah masa tunggu yang harus dijalani oleh wanita setelah perceraian atau kematian sang suami. Tujuan idah adalah untuk memastikan tidak ada keraguan tentang status kehamilan dan memberi waktu untuk mempertimbangkan keputusan serta menjaga kehormatan wanita. Dalil ada di Quran surat Al-Baqarah 128 sampai 234. Untuk masa idah ada 4 jenis. 1 ada talak 1 dan 2. Talak 1 dan 2 3 kali suci atau 3 periode haid. Terus kemudian talak 3, setelah talak 3 pernikahan tidak bisa rujuk lagi kecuali jika istri menikah dengan pria lain dan berpisah. Dan yang ketiga yaitu adalah hamil. Hamil menunggu sampai melahirkan. Dan untuk janda suami meninggal itu adalah 4 bulan 10 hari. Sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok terakhir untuk maju ke depan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami,
yaitu mengenai rujuk. Di sini saya akan menjelaskan pengertian rujuk. Rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang telah dicerai. Selama masa iddah, rujuk memungkinkan suami kembali kepada istri tanpa pernikahan. Dalilnya terdapat dalam surat At-Talaq ayat 2 yang menyatakan bahwa suami dapat merujuk istri selama masa iddah jika mereka berdua ingin kembali bersama. Prosedur rujuk dalam Islam, yang pertama, suami mengucapkan kata-kata rujuk. Misalnya, saya rujuk kamu secara jelas dan sukarela. Yang kedua, rujuk dilakukan dalam masa iddah tanpa pernikahan baru. Yang ketiga, rujuk dilakukan secara lisan atau dengan tindakan yang menunjukkan niat kembali seperti hidup bersama sebagai suami istri. Dan yang terakhir, tidak ada mahar baru kecuali jika ada kondisi khusus. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 1, 2, dan 3 sudah mempresentasikan materinya dengan cukup bagus, PowerPoint-nya juga cukup bagus. Nah, Ibu akan memberikan penguatan tentang materi yang sudah kalian presentasikan. Ya, silahkan diperhatikan. Baik, yang pertama, talak. Talak itu adalah perceraian. Nah, talak itu adalah perceraian. Kemudian hukum talak itu ada 4. Bisa dikatakan wajib, sunnah, haram, dan makruh. Dikatakan wajib apabila suami istri itu tidak bisa lagi didamaikan, maka wajib cerai. Kemudian dikatakan sunnah apabila suami tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Contohnya tidak memberikan nafkah kepada istri. Atau si istri ini tidak bisa memelihara kehormatan dan kesucian. Contohnya apa? Ada yang tahu? Selingkuh. Atau melakukan perzinaan dengan orang lain. Gitu. Dan hukum talak juga bisa dikatakan haram apabila dalam keadaan haid. Ya, saya lagi haid, kemudian aku talak kamu. Nah, itu hukumnya haram. Atau setelah suci dan telah dicampuri pada saat itu, tahu dicampuri, digauli oleh suaminya, kemudian ditalak pada saat itu juga. Itu hukumnya haram. Dan yang terakhir, hukum talak itu juga bisa makruh kalau nggak ada alasan yang jelas. Ya. Nah, cara menjatuhkan talak bisa menggunakan kata-kata yang jelas. Aku talak kamu, aku cerai kamu. Kemudian bisa juga dengan kata-kata samar atau sindiran. Misalnya, pergi kamu ke rumah orang tua. Ya, sampai sini paham? Selanjutnya adalah iddah. Iddah itu adalah masa atau waktu untuk menunggu setelah dicerai. Ya, macam-macam iddah itu ada 3 bagi perempuan yang ditinggal suaminya, ya. Kemudian ditinggal mati maksudnya. Yang kedua bagi perempuan yang dicerai oleh suaminya, cerai hidup, dan yang ketiga bagi perempuan yang tidak haid selama 3 bulan. Oke. Nah, kewajiban suami dalam masa iddah itu, kalau talaknya talak raj'i, talak 1 di dalam masa iddah nih, masih wajib memberikan nafkah. Ya, masih wajib memberikan nafkah bagi istri yang ditalak 3 dan talak tebus, suami memberi tempat kediaman jika istri tidak mengandung. Dan yang terakhir bagi istri yang ditalak 3 dan talak tebus, suami memberi nafkah, pakaian, dan tempat kediaman jika istri dalam keadaan hamil. Jadi masih ada kewajiban seorang suami kalaupun sudah ditalak dan masih dalam masa iddah. Oke, untuk rujuk, rujuk itu adalah kembalinya suami kepada istrinya yang telah diceraikan, gitu. Hukum rujuk bisa mubah, sunnah, makruh, bahkan haram. Ya, sampai sini paham? Dan rukun rujuk harus ada istri, harus ada suami, ada saksi, dan adanya sigot ucapan yang dapat dimengerti dan disampaikan. Misalkan saya rujuk kamu, gitu. Sampai sini paham? Oke, ada pertanyaan? Cukup? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan menguji kalian dengan sebuah kuis masing-masing kelompok, ya, menggunakan word wall. Jadi bentuknya itu nanti match up
mensinkronkan kalimat dengan kunci jawabannya. Paham sampai sini? Baik. Di dalam word wall ini ada 6 pertanyaan dan kunci jawabannya. Nanti kalian matchingkan gitu. Masing-masing kelompok 2 ya. Oke, silahkan kelompok 1 dulu sebanyak 2. Ke depan. Mau yang mana? Ditarik kursornya. Satu lagi, silakan. Oke. Alhamdulillah, betul. Tepuk tangan. Alhamdulillah, setelah Ibu berikan kuisis melalui word wall, kelompok 1, 2, dan 3 sudah cukup bagus jawabannya. Ya, betul semua. Baik, kita beranjak ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah asesmen sumatif atau post test. Tes akhir sejauh mana, untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah diberikan. Apakah ada kemajuan dari tes awal dengan tes akhir? Nanti bisa kita lihat di peringkatnya. Oke, silakan digunakan handphonenya. Masuk ke kuisis. Ya, kemudian masukkan kodenya. Oke, kita mulai ya. Alhamdulillah sudah kita laksanakan dan nilainya cukup bagus, artinya kalian ada kemajuan. Ya. Oke, untuk selanjutnya ada yang bisa memberikan kesimpulan terhadap pembelajaran hari ini? Baik, silakan. Kesimpulannya adalah talak adalah perceraian yang sah dalam Islam, diikuti dengan masa idah bagi istri untuk memastikan status kehamilan dan memberi kesempatan rujuk jika memungkinkan. Oke, betul. Tepuk tangan. Oke. Selanjutnya adalah refleksi. Ya. Hikmah apa yang bisa diperoleh dari pembelajaran hari ini? Ada yang tahu? Suami istri memberikan waktu untuk Suami istri memberikan waktu untuk sebagai bentuk kehormatan. menghormati. Oke, itu ya untuk refleksi hari ini dari pembelajaran talak, idah, dan rujuk. Baik, pembelajaran selanjutnya nanti minggu depan kita akan mempelajari bab 10 ini. Ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah.
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa